Eh, Bicara terkait generasi Z, ya ini milenial ini kadang-kadang juga orang juga salah pengertian, seolah-olah milenial ini ya anak-anak muda semua. Padahal kita nih, termasuk saya juga masih masuk kategori milenial. Eh, PKB dalam ini PW Provinsi Kepulauan Riau mencoba untuk bagaimana membuat beberapa strategi lah, yang tentunya memang ketika bicara anak muda generasi Z, terutama tadi dengan judulnya memikat. Nah, ini kan cukup menarik sekali. Di satu sisi saya juga selain sekretaris DPW wakil sekretaris DPW PKB Provinsi Kepulauan Riau, saya juga ketua Gemasaba Provinsi Kepulauan Riau. Gemasaba itu Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa. Lah, ini juga bagian dari strategi kita untuk bagaimana masuk ke semua lini, terutama anak muda tadi. Ya. Bicara generasi Z, bicara anak-anak muda, mahasiswa dan sebagainya, ini tidak lepas dari kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, bahkan organisasi-organisasi kemahasiswaan. Di PKB itu ada tadi Gemasaba, ada Garda Bangsa, ada Perempuan Bangsa, kemudian Anak Muda Indonesia AMI, yang memang notabene untuk bagaimana kita bentuk ya sebagai salah satu strategi ya menggarap generasi-generasi milenial tadi. Nah, oleh karena itu memang ya selain beberapa hal tadi berkaitan dengan media sosial yang cukup penting hari ini ya. Tadi sering saya sampaikan ketika memberikan materi dan sebagainya, hari ini kita terima undangan itu tidak lagi via hard copy kertas ya. Karena zaman yang sudah cukup canggih sekali. Dengan WA, by phone dan sebagainya kita sudah bisa terima undangan dan kita sudah yakin kita bisa hadir. Ya. Kalau dulu ya kalau nggak bawa undangan ya jangan hadir dulu, nggak berani kita. Nah, hari ini dengan kondisi zaman yang begitu canggih, ya bukan 4.0 lagi tapi dah 5.0 itu saya pikir ini bagian dari ya cara kita ke depan, terutama PKB terus melakukan ikhtiar ya. Selain ya di PKB itu ada moto kita lah, atau istilahnya biasa kami sebut dengan politik riang gembira lah. Anak-anak muda ini kan semuanya butuh pemahaman terkait politik itu, yang politiknya bukan pada politik praktis, tetapi mereka bagaimana kita masuk ke dalam dunia ya. Anak-anak muda ini kita masuk ke wilayah mereka, kita garap. Bahkan terkadang tidak sedikit anak-anak muda bahkan mahasiswa itu tidak mau menonjolkan embel-embel partainya dulu ya, karena mereka pengen lepas. Nah, ini bagaimana peran kita terutama partai hari ini ya mencoba masuk ke wilayah-wilayah itu. Ya saya pikir itu adalah bagian dari mungkin strategi kami secara sederhana. Tentu hal-hal lain juga masih banyak yang kita coba rancang sedemikian rupa supaya memang apa yang kita harapkan di 2024 itu peran serta generasi Z ya, generasi milenial ini yang memang lebih banyak ya daripada yang lainnya. Saya pikir ini juga bagian dari ya fokus kita lah ke depan. Mungkin itu Mas Agus. Isu yang diangkat apa kira-kira? Nah, ketika bicara isu memang tentu ketika ya bicara generasi Z ya tentang anak-anak muda, kepemudaan. Contohnya? Nah, contohnya hari ini ya bagaimana kesenjangan dalam hal urusan kesiapan lapangan pekerjaan ya, isu ketenaga kerjaan yang hari ini kita lihat ya khususnya di Batam sendiri ya, kita lihat di Batam ini banyak perusahaan, banyak PT-PT dan sebagainya, tetapi juga masih banyak sekali anak-anak muda yang nganggur. Lah, ini peran ya, jangan hanya bicara pemerintah tapi peran kita juga partai mendorong dan memberikan solusi terhadap hal itu juga saya pikir yang sangat penting. Nah, jadi salah satu isu yang kita angkat ke depan ya tentang baik ketenaga kerjaan, kepemudaan seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih.